Apa sih itu pemekaran daerah? Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan moratorium. Moratorium adalah penundaan pemekaran daerah otonomi baru. Meskipun moratorium masih berjalan, namun di Indonesia sudah ada 30 usulan pemekaran daerah otonomi baru, khususnya provinsi. Sudah ada 30 usulan untuk menjadi daerah otonomi baru atau provinsi. Dari ke-30 provinsi ini, pada tahun 2013, pemerintah telah meloloskan 8 calon provinsi baru yang akan dikaji. Ke-8 provinsi tersebut yaitu Tapanuli, Kepulauan Nias, Kapuas Raya, Pulau Sumbawa, Bolang Mongondo Raya, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bahwa Provinsi Aceh sendiri juga punya 3 usulan untuk pembentukan provinsi baru. Yang pertama, ada wilayah Aceh Lesser Antara. Daerah yang menjadi bagian dari wilayah Aceh Lesser Antara yaitu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Kota Subulus Salam. Ibu kota dari provinsi ini nantinya akan berada di Kuta Cane yang kini merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tenggara. Jumlah penduduk di wilayah Aceh Lesser Antara ini mencapai 892.705 jiwa dari total luas wilayah sebesar 18.972,37 km persegi. Pembentukan Provinsi Aceh Lesser Antara sudah lama diisukan dan pernah mereda. Namun saat ini kembali menjadi pemberitaan hangat terkait banyaknya penggagas untuk mewujudkan terlahirnya Provinsi Aceh Lesser Antara. Mulai dari Persatuan Pemuda Gayo, tokoh wilayah, serta pimpinan dari 6 daerah. Dikutip dari serambinews.com, pada Minggu 11 Oktober tahun 2020, 6 pimpinan daerah, bupati, dan DPRK dari 6 kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah Aceh Lesser Antara menggelar pertemuan di Medan, Sumatera Utara. Ke-6 pimpinan daerah tersebut bersatu padu dan bertekad kuat memperjuangkan lahirnya Provinsi Aceh Lesser Antara sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Aceh Barat Selatan. Daerah-daerah yang bergabung ke dalam Provinsi Aceh Barat Selatan antara lain Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simelu, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Ibu kota dari provinsi ini nantinya akan berada di Melabuh, yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Aceh Barat. Luas total wilayah Aceh Barat Selatan ini 16.023,56 km persegi dengan jumlah penduduk 940.658 jiwa. Sama halnya dengan Provinsi Aceh Lesser Antara, pengajuan draft pemekaran Provinsi Aceh Lesser Antara dan Abas ini sudah dilakukan sejak tahun 2008 silam karena sempat ditunda. Draft pemekaran Provinsi Aceh Lesser Antara dan Aceh Barat Selatan kembali diajukan pada tanggal 11 Desember tahun 2019 ke pemerintah pusat. Upaya keras dari beberapa tokoh politik berharap agar secepatnya ditandatangani dan direalisasikan oleh pemerintah pusat untuk terlahirnya Provinsi Aceh Barat Selatan dan Aceh Lesser Antara. Dikutip dari waspada.com, Ketua Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan, Cut Agam, menerima kunjungan sejumlah tokoh pemekaran Provinsi Abas di kediamannya pada tanggal 25 Oktober tahun 2020. Pada pertemuan itu, mereka membahas langkah dan tahapan untuk percepatan proses pemekaran provinsi di wilayah pantai barat selatan Aceh. Provinsi Samudra Pasai. Setelah muncul isu pemekaran dua provinsi Aceh Lesser Antara dan Aceh Barat Selatan, tahun 2014 muncul pembentukan provinsi baru lagi ternyata. Namun tidak seheboh Provinsi Aceh Lesser Antara dan Aceh Barat Selatan. Daerah yang bergabung ke dalam Provinsi Samudra Pasai antara lain Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Luk Semawe, dan Kota Langsa. Ibu kota dari provinsi ini nantinya akan berada di Kota Luk Semawe yang merupakan kota madya di wilayah Aceh Utara. Luas total wilayah Samudra Pasai adalah 13.824,26 km persegi dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 1.516.517 jiwa.
Dasar pengajuan pemekaran provinsi ini dikarenakan menurut pernyataan Teku Danus selaku anggota penggagas Provinsi Samudra Paseh, alasan utama munculnya wacana pembentukan Provinsi Samudra Paseh mungkin sama dengan wacana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan dan Aceh Lesser Antara, yakni tak ada keadilan dari pemerintah Aceh terhadap kabupaten atau kota dan masyarakat yang berdomisili di bagian utara dan timur Aceh saat ini. Provinsi Aceh. Untuk Provinsi Aceh sendiri, kabupaten kota yang tetap setia bergabung dan tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Kota Sabang, Pidia, dan Pidia Jaya. Total luas Provinsi Aceh apabila pemekaran direalisasikan akan menjadi 7.343,91 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.258.843 jiwa. Lantas, apa kelebihan dan kekurangan yang didapat apabila suatu daerah atau provinsi dimekarkan? Kita berbicara kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu penduduk miskin lebih terkonsentrasi pada daerah otonom baru. Fakta bahwa pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke daerah otonom baru. Dengan demikian maka daerah otonom baru akan lebih mudah menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin karena masyarakat miskin mudah dijangkau dan terkonsentrasi berdasarkan data dan fakta. Yang kedua, pelayanan publik lebih memuaskan dikarenakan kinerja pelayanan publik akan mudah difokuskan kepada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerahnya. Ketiga, tata kelola pemerintahan tidak panjang karena daerah otonom baru akan lebih mudah mengatur wilayahnya yang kecil. Yang keempat, terbukanya lapangan kerja baru. Setelah terbentuknya daerah otonom baru, maka akan tercipta banyak lapangan pekerjaan di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Dengan demikian, maka angka pengangguran di daerah akan menurun. Yang kelima, dapat mengelola sumber daya alam sendiri. Dalam hal ini, daerah otonom baru dapat mengelola hasil alamnya yang kemudian dapat menambahkan pendapatan asli daerah ke wilayahnya. Dan yang keenam, sebagai terobosan untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan di seluruh Aceh. Dengan adanya pemekaran, maka daerah otonom baru dapat membangun daerahnya sendiri atas kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan prioritasnya tanpa ada campur tangan daerah induknya lagi. Sedangkan kekurangan yang didapat yaitu yang pertama, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau provinsi akan susah mengontrol wilayah yang banyak, sehingga akan sulit melakukan koordinasi dengan baik. Yang kedua, beban APBN semakin bertambah karena pemerintah pusat harus memprioritaskan anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerah otonomi baru agar terlaksananya pembangunan dengan cepat di daerah yang baru dimekarkan. Yang ketiga, berpotensi terjadinya korupsi. Ketika pada masa tahap pembangunan daerah otonom baru, maka banyak elit memanfaatkan kesempatan untuk melakukan korupsi di berbagai sektor. Karena setiap pembentukan daerah baru, tentu banyak anggaran yang mengalir untuk berbagai keperluan pembangunan daerah tersebut. Yang keempat, banyak kepentingan membonceng pemekaran pembentukan daerah baru berimplikasi pada anggaran, peluang jabatan politik, dan birokrasi. Oleh karena itu, banyak elit politik memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan-jabatan strategis ketika daerah otonom baru berhasil dibentuk. Kelima, ketidaksiapan masyarakat yang daerahnya dimekarkan akan mengundang permasalahan seperti nilai pajak bumi dan sebagainya yang harus disesuaikan dengan status daerah yang baru. Dan yang keenam, kurangnya tenaga ahli di berbagai sektor untuk memberi kontribusi pada daerah pemekaran. Kurangnya tenaga ahli merupakan salah satu masalah yang besar bagi daerah otonom baru. Salah satu contohnya yaitu seperti di sektor kesehatan, di mana minimnya dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah otonom baru. Begitu juga dengan tenaga ahli di bidang pemerintahan yang sangat dibutuhkan untuk membantu berjalannya roda pemerintahan daerah dengan baik. Banyak terjadinya pro dan kontra dari pemekaran daerah setelah masyarakat melihat dampak positif maupun negatif dari pemekaran daerah itu sendiri. Berdasarkan beberapa hasil evaluasi dari pemekaran daerah, dampak yang ditimbulkan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Hal ini jelas berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan 70% dari 205 daerah otonom baru gagal. Hal ini lagi-lagi bukan disebabkan oleh kebijakannya otonomi mengenai pemekaran daerah yang salah, tetapi lebih kepada kinerja aparatur pemerintah yang terindikasi sesuai dengan aspek-aspek yang disebutkan sebelumnya. Nah, itu dia 3 wilayah di Aceh yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Aceh karena dengan berbagai hal dan maksud. Apapun nanti keputusan yang berlaku, kita doakan semoga Nanggro Aceh Darussalam selalu terjaga persatuan dan kesatuan yang merupakan satu perjuangan dari pejuang Aceh dulu dalam menjaga dan mempertahankan Nanggro yang kita cintai ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, beri komentar jika ada saran yang ingin disampaikan,
dan saran-saran ide video selanjutnya yang ini bahas. Subscribe bagi yang belum berlangganan di channel ini agar ke depan channel ini semakin berkembang dan kreator semakin semangat dalam menyajikan informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.